anak-anak semuanya? Masih ingat dengan Bu Mia? Oke, Bu Mia harap masih ingat ya semuanya. Bu Mia mau tanya, sehat semuanya? Oke, Bu Mia harap semuanya sehat dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Lama sekali nggak ketemu, Bu Mia juga kangen. Pasti anak-anak juga kangen ke gereja. Karena pandemi COVID-19 ini, kita nggak bisa ke gereja. Kita doa sama-sama ya, biar COVID-19 ini cepat berlalu. Terus kita bisa ke gereja lagi. Anak-anak yang tercinta, Bu Mia mau ajak kalian semua untuk mendengarkan cerita. Kalian siap-siap ya, duduk manis. Jangan ngomong sendiri, didengarkan ceritanya tentang apa nanti. Oke? 1, 2, 3, kita mulai. Puji Tuhan, haleluya. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat, kuat, dan Tuhan menyertai adik-adik. Oh iya adik-adik, karena pandemi COVID-19 kita tidak bisa berjumpa, atau bahkan adik-adik juga belum kenal siapa saya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Mas Rinto. Jadi teman-teman adik-adik bisa memanggil Mas Rinto begitu ya. Halo Mas Rinto, misal ketemu panggil saja begitu. Oh iya adik-adik, Mas Rinto punya sebuah cerita yang sangat menarik. Mau mendengarkan ceritanya? Tapi tunggu dulu, adik-adik harus berjanji, harus mau mendengarkan dengan baik. Caranya bagaimana? Tangannya dilipat begini, duduk dengan tenang begini, telinganya dibuka, siap-siap untuk mendengarkan. Nah, jadi adik-adik, dahulu kala ada seorang anak muda yang bernama Daniel. Daniel ini adalah anak muda yang sangat taat kepada Tuhan. Dia gemar untuk berdoa, dia gemar untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Karena kebiasaan ini, Daniel sangat disayang oleh Tuhan. Bahkan orang-orang di sekitar Daniel pun banyak yang menyayangi Daniel, termasuk salah seorang raja yang kuat. Suatu ketika adik-adik, karena kebaikan Daniel ini, Daniel akan menjadi wakil raja oleh sang raja Daniel. Nah, ketika Daniel diangkat menjadi wakil raja, ternyata banyak orang-orang jahat yang tidak setuju kalau Daniel dijadikan sebagai wakil raja. Kemudian mereka menyusun rencana supaya Daniel ini mendapatkan celaka dan tidak lagi menjadi wakil raja. Nah, orang-orang jahat ini kemudian berdiskusi, menyusun sebuah rencana. Rencananya adalah membuat peraturan bersama raja tadi supaya semua orang di dalam kerajaan hanya menyembah raja, tidak boleh menyembah Tuhan. Begitu adik-adik. Nah, karena menurut raja peraturan ini adalah peraturan yang baik, maka raja pun mengeluarkan peraturan ini. Jadi semua orang di dalam kerajaan harus menyembah raja. Nah, termasuk Daniel juga. Daniel karena orang yang taat kepada Tuhan, anak muda yang sangat cinta sama Tuhan, tidak melakukan perintah itu. Daniel hanya menyembah Tuhan, tidak mau menyembah raja. Nah, karena situasi ini adik-adik, karena Daniel tidak patuh terhadap perintah raja tadi, Daniel kemudian dihukum oleh raja. Daniel dihukum, dilemparkan ke lubang atau ke gua singa. Di dalam gua tersebut banyak singa-singa buas yang sedang kelaparan. Nah, walaupun raja pada awalnya sangat mencintai Daniel, sangat menyayangi Daniel, namun raja tidak bisa melakukan apa-apa karena peraturan yang dibuat oleh raja itu sendiri. Akhirnya Daniel dilempar ke dalam goa singa.
Satu malam adik-adik, raja tidak bisa tidur. Kepikiran bagaimana ya keadaan Daniel ketika di dalam gua tersebut. Apakah Daniel ini baik-baik saja? Karena Daniel adalah orang yang baik. Begitu tutur raja. Keesokan harinya adik-adik, raja mencoba pergi ke gua singa, mencari tahu bagaimana kondisi Daniel. Ketika raja membuka pintu gua bersama orang-orang di belakang raja, betapa terkejutnya sang raja. Ternyata adik-adik, Daniel dalam keadaan yang sangat bugar, sehat, dan tidak mendapatkan celaka apapun. Nah, ternyata Tuhan yang disembah oleh Daniel menjaga Daniel. Tuhan membuat mulut-mulut singa yang buas tadi tertutup, sehingga singa-singa itu tidak dapat mencelakai Daniel. Kemudian raja yang baik tadi bertanya kepada Daniel, Daniel, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Tuhan yang kamu sembah menyelamatkan kamu? Saud Daniel, hai raja yang mulia, Tuhan yang saya sembah ternyata menjaga dan menyelamatkan saya. Gitu. Tuhan menjaga Daniel. Akhirnya raja berubah pikiran, Daniel diangkat dari gua singa dan Daniel diselamatkan. Kemudian orang-orang jahat yang menjebak Daniel tadi dilemparkan ke gua singa dan mereka mati karena dimakan oleh singa yang buas dan singa yang kelaparan tadi. Ceritanya berakhir seperti ini adik-adik. Kira-kira dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Kalau Mas Rindo sendiri belajar bahwa kita harus memiliki hidup seperti Daniel, hidup yang mencintai Tuhan. Caranya mencintai Tuhan bagaimana? Kita harus rajin berdoa setiap waktu. Kita harus rajin untuk memuji nama Tuhan supaya Tuhan mencintai kita. Dan begitu pula orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan mencintai kita. Nah, itu pelajaran yang didapat oleh Mas Rinto. Kalau adik-adik, kira-kira apa yang dipelajari? Nah, ceritanya sampai di situ dulu ya adik-adik. Semoga adik-adik belajar banyak hal dari cerita ini. Dan Tuhan memberkati adik-adik. Oh iya adik-adik, dari cerita Daniel tadi, Daniel di gua singa tadi, ternyata ada lagunya loh. Kira-kira bagaimana lagunya? Ayo kita berdiri bareng-bareng. Kita nyanyi bersama-sama. Come on! Adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya, sambil berdiri. Daniel di lubang singa, pom pom pom. Daniel di lubang singa. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di lubang singa, Daniel di lubang singa. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pom pom pom, suap suap, pom pom pom, suap suap. Sekali lagi, Daniel di lubang singa, pom pom pom. Daniel di lubang singa. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di lubang singa, pom pom pom. Daniel di lubang singa. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pom pom pom, suap suap, pom pom pom, suap suap. Bagus sekali.